نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, khususnya pada pagi yang berbahagia ini dimudahkan kita berjumpa kembali di majlis yang tiada harapan melainkan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita keberkahan dalam kehidupan, sebagaimana keberkahan yang Allah curahkan di bulan ini, Syahrul Mubarak, bulan Ramadan yang kita sudah jalani puasa. InsyaAllah hari ini hari yang ke-9 di Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, kurang lebih 40 menit ke depan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang pintu-pintu neraka. Bahwa neraka memiliki pintu yang di bulan ini kata Nabi, wa tughlaqu abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Dan pintu ini berjumlah 7. Di antara 7 itu mulai yang pertama disebut dengan Jahannam, yang kedua Jahim, yang ketiga Sa'ir, yang keempat Saqar, yang kelima Laza, yang keenam Hutama, dan yang ketujuh Hawiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berapa pintu. Sudah 6 pintu. Berarti sekarang pintu yang terakhir, yang ketujuh. Yang belum yang mana? Hutama. Iya. Baik. Pintu Hutama disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, yaitu di dalam surah 104. Surah apa surah 104? Surah Al-Humazah. Al-Humazah. Surah yang berjumlah 9 ayat. Di sini disebutkan tentang orang-orang yang bakal mendapatkan siksa di neraka melalui pintu Hutama.
Kita mulai dari awal. Disebutkan tentang ciri-ciri mereka. Mulai dari ayat 1 Allah Jalla wa'ala berfirman, Wailul likulli humazatil lumazah. Suaranya wis entek. Wailul likulli humazatil lumazah. Ayo, terjemahkan ayat per ayat. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap umpat lagi pencela. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Yahsabu anna malahu akhladah. Yang mengumpulkan, dia mengira bahwa hartanya itu dapat membekalkannya. Kalla kalla layumbadhanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutoman. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa hutoman itu? Narullahil muqadah. Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Fi 'amadin mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Iya. Afwan ini belum bisa nyeting terjemahnya. Masih bahasa Inggris. Baik. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap para pengumpat. Ini sekalian bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Ada yang mengatakan wail itu jenis neraka. Neraka wail. Padahal maksudnya yaitu celaka. Wailun itu kecelakaan. Yang namanya celaka tidak mesti di dunia, di akhirat. Tapi bisa jadi celaka di dunia. Wailun itu maknanya celaka. Seperti dalam sebuah hadis. Orang yang berkata dusta, sekalipun tujuannya baik, dia akan celaka. Kata Nabi, wailun, celaka. Man ahdatsal hadis, siapa yang mengucapkan satu perkataan, liyudhikal qaum, agar orang itu tertawa. Tujuannya baik gak ini? Entertain, ya. Membuat lelucon, membuat suasana supaya tidak beku. Ice breaking, memecah kebekuan dengan joke, dengan lelucon, dengan guyonan. Tujuannya orang supaya senang, senyum, tertawa. Wa huwa yakdzib, tapi dia berdusta dengan ucapannya itu. Maka Nabi mengatakan celaka dia. Coba Tirmizi 23:15 kalau tidak salah. Silakan.
Yuk. Bas bin Hakim menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, dari kakekku ia berkata, Apa katanya? aku mendengar Nabi SAW bersabda, Apa sabda beliau? celaka orang yang berkata-kata agar orang lain tertawa, padahal ia berdusta dengan ucapannya itu. Celaka baginya dan celaka baginya. Wailullah, wailullah. Celaka baginya, celaka baginya. Wailun, ya, di sini disebutkan wail. Artinya apa? Celaka. Wailullah, celaka baginya. Wailullah, celaka baginya. Siapa dia? Lilladzi yuhaditsu bil hadis liyudhikal bihil qauma fayakdzibu. Dia berdusta dalam ucapannya, sekalipun tujuannya membuat supaya orang senang, tertawa. Kira-kira profesi apa ini, Pak? Pelawak. Ya. Bentuknya macam-macam. Termasuk ludruk ya. Ono lawak enggak ludruk ya. Ludruk, apalagi? Lenong. Nek Jawa Timur ini apa? Selain ludruk, ketoprak, tutuk panganan, di posor ya. Coba mikir ketoprak. Ketoprak maksudnya pertunjukan di sini ya. Gitu. Atau yang sekarang istilah yang ngetren apa? Stand up comedy. Tujuannya membuat orang lain tertawa, tapi dia dusta. Rasul itu juga pernah bercanda, tapi beliau tetap memegang teguh kejujuran. Rasul tidak berdusta. Ya. Ketika sahabat bertanya, wahai Rasul, kita akan berangkat naik apa ini? Kita akan berangkat bersama naik anak unta. Masa bisa kita naiki berdua anak unta? Ditunjukkan ini anak unta. Katanya tadi anak unta. Bukankah unta besar ini juga anaknya unta? Oh iya. Itu lelucon beliau sallallahu. Tidak berdusta dengan ucapan beliau. Ya. Maka celaka. Di sini tapi disebutkan bagi setiap apa di sini? Al-humaza, lumaza, yaitu para pencela dan pengumpat. Celaka gawe wong sing sukanya nyacat. Pengajian jajan enak dicacat. Enak dicacat, gak enak tambah dicacat. Ono ae celah-celah yang bisa digunakan untuk mencela sesuatu. Ini bahaya orang seperti ini, suka mencela dan juga pengumpat, ahli meso, titik so, barang logor so, mangkel titik so. Terus pokoknya tiada hari tanpa apa? Meso. Iku nek dihitung ping pira sedina. Nah ini. Karena udah menjadi apa? Habit. Menjadi kebiasaan. Itu bisa jadi nanti sampai apa? Servo mekanismenya itu bisa meso. Ya. Artinya apa? Ketika dia berada pada alam bawah sadar, turu itu ngelendorel. Meso. Itu yang bahaya. Nanti dibawa sampai akhir dari hidupnya. Ketika saat sakaratul maut. Masih dituntun, ditalkin. La ilaha illallah. So, la ilaha illallah. So, gitu. Karena sudah menjadi, itu tadi.
sudah masuk menguasai alam bawah sadarnya. Ingat ya, yang keluar dari ucapan kita saat kematian itu apa yang masuk terinternalisasi dalam diri kita sampai ke alam bawah sadar. Makanya seorang muslim itu selalu dibiasakan supaya punya habit zikir, mengingat Allah dengan lisannya. Karena itu nanti akan dibawa sampai detik-detik terakhir menjelang kematiannya. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ini, hati-hati. Para pengumpat, para pencela. Kenapa kok sampai seperti itu orang ini? Karena keras hatinya. Orang yang keras hati itu, yaitu seperti itu. Mesoan, atos, hatinya itu keras. Beda dengan orang yang lembut. Nah, kita ini beragama itu dalam rangka untuk melembutkan apa? Melembutkan hati dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Makanya dengan Quran, dengan Sunnah, dengan agama ini banyak orang yang hatinya keras jadi lembut. Nah, orang yang tetap di dalam kondisi kerasnya hati, ya seperti itu. Ucapannya kasar. Juga kadang ya suka mencela orang lain. Terus wong itu gak ono apa gak ono tepake gitu loh. Gak ada tepake, mesti dia ini kritis. Ketika melihat orang itu kritis banget gitu. Gak ndelok apa citoke dhewe. Nah, ini bahasa kita. Ya, kadang kita ini kritis terhadap orang lain tapi tidak peka terhadap diri sendiri. Gara-gara apa? Kerasnya hati. Sehingga ucapannya itu cermin dari hatinya. Nah, kenapa hatinya keras? Hatinya keras ya karena dia berorientasi dalam hidup ini dunia. Orang yang orientasi hidup ini dunia, itu hatinya keras. Makanya ayat berikutnya apa? Alladzi jama'a malahu wa addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi harta ini dikelompokno, dihitung. Mestinya ketika dikumpulkan harta itu diapakan? Diinfakkan di jalan Allah. Ya ini tidak mau. Dikelompokno, dihitung. Kalaupun diinfakkan sebagian kecil untuk kepentingan agama Allah di jalan Allah, tapi yang mendominasi harta ini dikeluarkan untuk kepentingan apa? Dunia. Apalagi orang yang orientasinya dunia. Mereka pelit mengeluarkan harta. Kalaupun dia mau mengeluarkan harta, harus ada return. Harus ada apa? Harus ada keuntungan. Aku ngetokno duit sakmene, tak gawe mangan-mangan. Kudu ono sing balik. Berlipat-lipat. Makanya dia itu royal kalau untuk kepentingan duniawi. Royal. Sesuatu yang bisa mendatangkan profit, wah iki rek ono calon kolega, calon customer, wah dilayani, di-entertain dengan baik, dikeluarkan hartanya. Ayo dilayani, kamu mau nginep di mana? Kamu mau makan apa? Kamu mau pengen apa? Kenapa? Iki prospek gede rek. Nek close iso MM-an, nek gak TT-an, apa TT-an? Akhirnya dia mau mengeluarkan harta karena orientasinya dunia.
Coba kongkon nyumbang nang masjid. Kira-kira yang dikeluarkan berapa? Gak sampai dalam hitungan juta. Tapi kalau mangan sekali mangan jutaan. Ya. Tapi kalau untuk kepentingan misalnya di jalan Allah, hitung-hitungan. Iku pun kudu ditulis. Kudu diumumno. Lagi-lagi supaya apa? Orientasinya dunia, menaikkan citra diri. Oh, fulan ini dermawan. Fulan ini orangnya blobo, suka memberi. Tujuannya dunia lagi gitu. Orientasi akhirat mestinya untuk akhirat, tapi dia berharap untuk mendapatkan dunia. Apa? Nama baik, citra diri supaya naik. Dan ini bermanfaat untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan duniawinya. Sehingga terbangun image bahwa pengusaha ini orangnya dermawan. Nah ini. Ikhwatal iman azani Allah. Hati mereka menjadi keras. Kadang karena juga disebabkan cara-cara mencari ma'isyah. Mendapatkan profit keuntungan dunia itu dengan segala macam cara. Tidak mengenal halal dan haram. Sing penting akeh, sing penting oleh. Boyo apa carane? Ini kalimat ini kadang-kadang sering muncul. Mbok wis pokoke targetmu sakmene kon kudu capai target. Mbok yo apa carane? Hati-hati antum. Itu kalimat tersembunyi yang di dalamnya tersimpan makna menghalalkan segala macam cara. Wis targetmu sakmene. Iki carane koyo ngene. Nek mentok mbo yo apa carane. Sing penting kon kudu capai target. Ini berbahaya. Kalau itu menjadi prinsip hidup kita dalam mencari ma'isyah, orang sudah tidak akan mau memperhatikan halal dan haram. Wabe diterabasi kabeh. Sing penting untung. Kadang-kadang masih bisa cari legitimasi. Engko nek untung gede, duitku akeh, aku kepingin nyumbang. Tapi begitu sudah terkumpul, jangankan mau nyumbang. Kadang-kadang orang yang sudah nyumbang datang aja ditolak. Kadang-kadang diseneni. Wingi aku nyumbang lapo kok gak mau tulis. Jenengku iki lengkap kudu mau tulis. Ngarepe kudu lengkap dokter ambles ya. Burine apa SS opo karo. Ada Pak seperti itu Pak. Saya bikin grup donatur itu kwitansinya kalau nggak lengkap gelar-gelarnya Pak, dibalikin kwitansinya Pak. Ulang dan harus diumumkan. Nah ini harus dimong orang seperti ini. Harus dimong, jangan ditolak. Artinya didoakan, juga selalu didatangi supaya dengan datang dialog akhirnya Pak sadar bahwa keikhlasan itu lebih penting daripada sekedar pengetahuan seseorang kepada kita bahwa siapa diri kita. Tapi keikhlasan untuk mendapatkan pahala akhirat itu lebih utama daripada pahala dunia berupa pujian, sanjungan dan nama baik. Nah ini tugas kita ini Pak. Tugasnya takmir, tugasnya DKM, pengurus-pengurus masjid. Karena kita akan menghadapi banyak manusia yang heterogen, para donatur itu. Dan itu harus kita edukasi. Kita didik mereka. Jangan sampai amal yang sudah dikeluarkan itu sia-sia. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Jadi orang yang akan diancam dengan neraka hutama yaitu orang yang mengumpulkan harta tapi
tidak diinfakkan di jalan Allah. Kalaupun diinfakkan sangat sedikit sekali. Kalaupun diinfakkan sudah jumlahnya sedikit, itu pun orientasi dunia. Pengen mendapatkan sanjungan dan pujian dunia. Tapi yang lebih mendominasi apa? Setelah mengumpulkan, dia hitung-hitung terus. Bungaku sepiro iki rek. Nang kono sakmene, nang kene sakmene, di total. Bisa jadi orang seperti ini hidupnya tidak bisa tenang. Tidak bisa tenang hidupnya. Gara-gara apa? Bingung kadang-kadang bukan karena gak punya duit. Bingung karena apa? Kakean duit. Bingung karena kebanyakan uang. Kenapa? Takut. Ini taruh sini nanti gak aman. Nanti gak aman. Wah, hilang nanti. Bingung naruhnya di mana. Ya. Bahkan bingung juga membelanjakan. Bukan membelanjakan di jalan Allah. Membelanjakan untuk kepentingan-kepentingan dunia saja dia bingung. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kemudian dia mengatakan atau menganggap yahsabu anna malahu akhlada. Mereka menganggap bahwa hartanya itulah yang akan mengekalkan dirinya, melanggengkan dirinya. Saya tanya, ada nggak orang yang merasa bahwa hidupnya selama-lamanya? Halo? Sak bejat-bejate wong, dia pasti sadar bakal lama mati. Pasti dia yakin akan mati. Sak bejat-bejate wong. Siapa kira-kira yang paling bejat di muka bumi ini? Mungkin Fir'aun. Mungkin musuh-musuh para nabi. Tapi mereka yakin bahwa mereka itu apa? Bakal mati. Cuman mereka menganggap setelah mati selesai. Mereka nggak yakin kalau akan dibangkitkan. Tapi mereka yakin. Kenapa? Karena secara empiriks perjalanan hidup manusia, orang-orang terdahulu itu ya bakal mati. Sak dawa-dawane umure wong, contoh Nabi Adam yo mati. Nah, tapi kenapa di sini disebutkan? Yahsabu, mereka menganggap annama lahu, bahwasanya hartanya, akhladahu, make him immortal, loh, akan mengekalkan dirinya. Bukan mengekalkan dalam arti tidak mati-mati. Artinya apa? Harta yang dia kumpulkan itu dianggap bisa mengekalkan kekuasaannya, mengekalkan kekuatannya, mengekalkan kroni-kroninya, mengekalkan hartanya itu sendiri. Orang kalau sudah berkuasa, kesempatan untuk mengumpulkan harta, mudah atau tidak? Kalau orang sudah berkuasa, mudah enggak mengumpulkan harta? Mudah. Kalau sudah terkumpul, apa yang mereka pikirkan? Bagaimana caranya, kekuasaannya apa? Kekal. Dia sendiri ngaku merasa dirinya bakal mati, tapi tetap dia berharap kekuasaannya kekal. Maksudnya apa? Kalau dia mati, turun ke siapa? Ke anaknya. Iku wis dimulai enggak? Wonge durung mati wis anake disiapno. Nggih napa mboten? Nah itu contoh. Karena merasa dia punya harta banyak, karena punya kesempatan untuk mendapatkan harta yang banyak. Dalam sejarah hidup sistem apapun, kekuasaan itu, monarki, sistem apa lagi? Ya demokrasi.
demokrasi misalnya, atau sistem pemerintahan di sini. Ada sistem presidensil, ada sistem parlementer, ya kan? Sistem apapun, kalau orang sudah punya kekuasaan dan dia punya harta, pengen kekuasaannya langgeng. Raja misalnya, pasti suatu saat dia berharap muncul putra mahkota. Siapa yang digadang-gadang akan menggantikan dirinya? Sekalipun dalam perjalanan kekuasaan itu banyak terjadi tragedi antar anak permaisuri, anak selir dan sebagainya. Tapi itulah perjalanan. Dia pengen kekuasaannya langgeng, apalagi sistem kerajaan. Sistem yang modern aja, apapun bentuknya, berharap dia pengen kekal kekuasaannya. Kalau perlu setiap pemilihan Setiap pemilihan jadi. Ini kita bukan bicara hanya Indonesia, ini seluruh di dunia ini. Sistem apapun kekuasaan itu pengen dia melanggengkan kekuasaannya. Nah, mereka menganggap bahwa yang dapat melanggengkan kekuasaannya itu apa? Fulus. Laisal fulus mamfus. Ini mereka menganggap hartanya akan dapat mengekalkan dirinya. Atau mungkin yang paling sederhana, hartanya itu mungkin dianggap dapat mengekalkan dirinya, paling tidak memanjangkan usianya. Jika iloro aku sugih duitku akeh, saya akan beli dokter terbaik. Ini kalau sudah mindsetnya terbentuk bahwa yang menyembuhkan itu manusia, dia akan menganggap hartanya inilah yang dapat membuat dia sembuh. Dia lupa yang menyembuhkan siapa? Allah. Cari dokter di dunia terbaik, terhebat. Masa nggak ada? Mau minta berapa saya beli? Ternyata begitu dokter datang, tidak ada yang bisa menyembuhkan ini kecuali keajaiban. Keajaiban. Kalau dia sadar yang dimaksud keajaiban itu siapa? Allah. Kata Nabi Ibrahim, wa idza maritu wa huwa yasfin. Jika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Tapi kalau orang sudah menyimpang pola pikirnya, ketika dokter mengatakan tidak ada yang bisa menyembuhkan ini kecuali keajaiban. Keajaiban diartikan berbeda. Akhirnya lari ke dukun. Karena mereka menganggap tidak ada yang bisa mendatangkan keajaiban kecuali tukang sihir dan dukun. Wah, akhirnya cari alternatif. Penyakit saya ini kelihatannya harus dipindah. Kemana? Koro sampean. Hah? Kok iso jawab kambing ya? Lah ya, kalau sudah seperti ini sudah merupakan bentuk penyimpangan dalam akidah. Yang kalau itu tidak segera ditolong, bisa jadi dia mati dalam kekufuran. Karena mindsetnya yang sudah rusak. Bahwa manusia yang bisa menyelesaikan masalah. Dan manusia itu dibeli. Bisa dibeli dengan apa? Harta. Dengan harta dia bisa memiliki manusia yang bisa menjaga keamanannya. Beli apa dia? Bodyguard. Kalau perlu bodyguardnya tidak kelihatan. Ya, alias dari bangsa jin. Sekarang dijual Pak di marketplace. Ya, antum browsing kalau nggak percaya.
Tapi ojo tuku. Jangan. Dijual itu jin, Pak. Ya, sebagai bodyguard iya, menjaga kita. Maharnya sekian loh. Saya kira dodolan jin itu ngerti dunia online. Ya Allah. Ternyata kemaksiatan ini juga dengan adanya online ini semakin marak. Gitu. Hati-hati. Seakan-akan keamanan itu dibeli. Dia bisa beli orang untuk menjaga dirinya. Dia bisa mencari tempat yang sangat safety. Karena dia punya duit. Tempat tinggal harus safety. Kendaraan harus safety. Semua safety. Tapi kalau Allah menghendaki seaman apapun menurut manusia, dengan hitungan detik semua itu bisa hancur berantakan. Maka manusia kadang merasa bangga dengan penemuan-penemuan teknologi yang ada ini, seakan-akan itu bisa menjadi segalanya dalam hidup ini. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Maka orang yang sudah keras hatinya dan orientasinya adalah dunia, dia menganggap bahwa hartanya yang dapat mengekalkan dirinya, bahwa hartanya yang dapat menjadikan dia tetap awet muda. Umur swida kepingin koyok umur pitulas duwe akeh nanti budal kemana? Korea. Operasi bedah plastik, suntik pigmen supaya tetap kulitnya kenceng, ditarik benang ke kanan ke kiri. Ya, ini benang toh ini tarik semua. Makanya seperti anakmu muda. Semua itu dengan apa? Menganggapnya saya bisa muda kembali dengan fulus. Kepemudaanku, keremajaanku kekal dengan harta. Saya akan cari dokter yang terbaik di bidang bedah estetika. Erongku pesek dadi bangil. Lambeku ndoe dadi apa rek? Karena merasa punya duit. Awak wis mari. Koyo arek nom. Saiki kekuatan. Kekuatan apa? Seks. Saya pengen seperti usia 20 tahun. Dia punya duit, Pak. Akhirnya apa, Pak? Dia menganggap dapat mengekalkan libidonya, mengekalkan seksnya. Akhirnya pergi ke macam-macam, ya kan? Mulai dari dokter sampai dukun. Mulai dari maija sampai loh karo kan. Astagfirullah. Ya Allah, semua itu dengan duit, gak gratis, ya kan? Dianggap duit segalanya dapat mengekalkan kepemudaannya, mengekalkan kecantikannya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kata Allah Jalla wa Ala membantah, Kalla layumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Bahkan dia akan dicampakkan oleh Allah ke dalam al-hutamah. Hutamah ini diartikan di sini apa nih? The crusher. Apa the crusher ini, Pak? Destroy. Ya, destroyer, ya, penghancur. Ya. Subhanallah. Ya gitulah sifat daripada hutama. Ya. Digiling apa? Ya macam-macam bentuknya. Apa? Ya blender, ya mixer. Wis dadekno situ apa meneh nek ono istilahnya yang baru lagi di mix. Ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum. Sekali-kali tidak, kata Allah. Dia akan dicampakkan oleh Allah ke dalam hutama.
Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kalian apakah hutamah itu? Maka Allah sebutkan hutamah itu. Narullahil muqadah. Yaitu api yang apa? Yang menyala-nyala. Jadi apinya itu dengan tekanan yang keras. Cepat rusak itu tubuh manusia dalam hitungan tidak sampai menit ya, mungkin detik langsung hancur. Tapi karena tidak ada kematian, tetap manusia akan hidup. Ya setengah mati, ya setengah urip gitu. Gimana bayangkannya itu? Inilah narullahil muqadah, api yang menyala-nyala itu al-hutamah. Nah, ini disebutkan di sini. Allati tattali'u 'alal afidah, yaitu yang membakar manusia sampai kepada hati. Karena tadi hatinya apa? Hatinya keras. Kan hatinya keras. Kalau hatinya keras itu ya mulutnya itu seperti itu. Karena dia apa? Cinta dunia, orientasi dunia, hatinya keras. Makanya kudu dihancurno itu kerasnya. Gambaran bapak yang keras itu apa, Pak? Yang keras. Batu. Ngene wong atos iku pancen watu itu. Ya kan nggak ada, Pak. Orangnya keras, baja itu. Kalau baja itu konotasinya positif. Oh, dia bermental baja. Oh, no, dia bermental watu. Nggak ada. Ya, baja itu konotasinya positif. Kalau batu konotasinya negatif. Oh, pancen atine watu. Ya. Sama dengan keras kepala. Istilahnya kepala apa? Kepala batu. Ada nggak kepala baja? Enggak. Jadi keras itu perumpamaannya adalah batu. Hati manusia kalau keras seperti batu, itu akan dihancurkan dengan hutamah. Sementara batu sendiri itu tidak keras. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Baqarah surat kedua, ayatnya 75 kalau tidak salah. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fayyakal hijarati aw ashaddu qaswa. Ayat berapa ya? 75 ya? Hah? 74. Iya. Iya, benar. Silakan. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu. Au asyaddu qaswan. Bahkan lebih keras lagi. Bahkan lebih keras lagi. Lebih keras dari batu. Padahal batu itu sendiri, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai. Dari batu itu kadang mengalir sungai-sungai. Tembus air itu walaupun batu. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air. Kadang terbelah batu itu keluar dari celah-celahnya mata air. Wa inna minha lama yashaqqaqu wa inna minna lama yahbitu min khasyatillah.
Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Ini ayatnya nggak lengkap ini. Iya, kepotong ya. Iya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara batu itu kadang ada yang meluncur jatuh min khasyatillah, karena takut kepada siapa? Allah. Waktu wedi. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Jadi hutoma itu membakar hati manusia sampai membakar tubuh manusia sampai ke apa? Hati. Maaf, hati di situ bukan hati fisik, bukan hepar, bukan heart yang dimaksud di situ, hati yang berwujud fisik. Tapi hati yang dimaksud apa? Hati nurani, hati yang abstrak, yang disebut dengan fuad, jamaknya afidah. Makanya di sini apa? Allati tattali'u alal afidah. Afidah di sini jamak dari fuad. Fuad itu apa? Hati nurani. Contoh dalam surah Al-Isra 17 ayat 36. Walan taqfu ma laysa laka bihi innas sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Iya, al-fuad di sini. Hati. Hati apa di sini? Hati nurani. Yang abstrak, bukan yang fisik. Kemudian inna alaihim muqsada. Sesungguhnya mereka ditutup apa? Rapat. Ditutup rapat. Di neraka ditutup rapat-rapat. Alat pemanggang pemanas yang ditutup rapat sampai di mall itu apa jenenge? Presto. Rapat. Neraka itu seperti itu Pak, hutoma ini Pak. Kira-kira menungso di presto ya apa kira-kira? Tulang lunak. Astagfirullahaladzim. Sesungguhnya dia ditutup rapat neraka itu. Satu, nggak bisa keluar. Dua, berarti dia akan tetap dalam azab yang mungkin berbeda dengan yang lainnya. Karena khusus untuk dia, neraka tempat siksanya itu ditutup rapat-rapat sampai panasnya menjadi berlipat-lipat. Belum lagi dekraser tadi itu. Jadi apa itu? Kalau sudah seperti itu. Kemudian fi amadim mumaddada, dan dia diikat pada apa? Tiang. Artinya apa? Gak iso melayu rono, melayu rene enggak. Tetap dia diikat. Inilah gambaran daripada hutoma yang kita harus takut. Dengan Al-Quran ini Allah memberikan informasi agar manusia itu senantiasa berlindung kepadanya dari azab siksa api neraka. Semoga Allah Jalla wa'ala di bulan Ramadan ini membebaskan kita semua dari neraka Allah Jalla wa'ala. Mungkin ini Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan untuk sementara. Tidak ada pertanyaan, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.